5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman BMC semua. Shalom. Apa kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan terus mengandalkan Tuhan dan terus berdoa agar kondisi kita Indonesia ini, dunia ini juga dapat pulih. Sekarang kita akan memulai ibadah Natal PRMI kita pada hari ini. Sebelum itu saya akan mempersilakan untuk teman-teman BMC semua untuk bersaat teduh. Amin. Sebelum kita memulai PRMI kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Sekali lagi ya, Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Chantal David. Sebelum itu, kita akan angkat pujian karena kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan bisa
pun berlalu, waktu pun berlalu, dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Teman-teman, sementara kita akan berdoa syafaat, ada beberapa doa pokok syafaat kita pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, kesehatan, kehidupan kepada setiap kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita. Kedua, marilah kita berdoa untuk studi kita yang sudah melewati ujian akhir semester dan sebentar lagi akan menerima rapot, dan biarlah semua nilai yang akan ada di dalam rapot itu sesuai dengan apa yang telah kami perbuat dan apa yang telah kami lampirkan dan apa yang telah kami usahakan, Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk kebersamaan Natal kita yang akan diadakan jam 11 nanti, dan berkatilah dari awal hingga akhir rangkaian acara yang akan diadakan agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan dapat hidup sampai hari ini, Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa, Tuhan, untuk kehidupan yang diberikan kepada kami, untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat menjalankan aktivitas kami dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk studi kami telah melewati ujian akhir semester, dan berartilah untuk hasil-hasil dari ujian itu agar dapat sesuai dengan apa yang telah kami lampirkan, apa yang telah kami usahakan. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk kebersamaan Natal yang akan diadakan jam 11 nanti. Berkatilah dari awal hingga akhir rangkaian acara. Berkatilah untuk properti, untuk orang yang membawakan acara, untuk yang orang membawakan semua kegiatan-kegiatan yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh David. Shalom teman-teman BMC Teenager, sungguh hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita. Teman-teman, hari ini kita dapat sama-sama merayakan Natal. Kita yakin dan percaya itu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Walaupun keadaan sedang tak menentu, keadaan sedang tak tahu mau kemana gitu ya. Tapi kita sungguh bersyukur hari ini dapat sama-sama merayakan Natal. Pastinya itu semua berkat penyertaan Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa.
Bapa di sorga, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh sempurna dan begitu ajaib. Kami bersyukur hari ini kami juga dapat sama-sama merayakan Natal di tengah keterbatasan kami. Tapi kami percaya dan yakin sukacita kami tetap luar biasa, sukacita kami tetap ada. Dan kami percaya dan yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah untuk kami juga dapat mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, haleluya, amin. Ya, teman-teman BMC Teenagers, hari ini kita akan sama-sama merenungkan renungan Natal kita dengan tema Immanuel. Ya, mungkin teman-teman di rumah sudah bosan, sudah jenuh dengan keadaan saat ini, ya. Contoh sering bilang semua berubah, semua mengalami yang namanya perubahan, ya. Tapi teman-teman kita yakin dan percaya bagaimana penyertaan Tuhan tak berubah. Semua boleh berubah, semua mungkin boleh sudah tak sama lagi, tetapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap sama, penyertaan Tuhan tidak berubah. Ya, kalau dulu kita lihat orang pakai masker gitu ya, kita bingung. Kok orang ini pakai masker, seolah-olah kita bawa virus, seolah-olah orang nggak senang dengan kita, gitu ya. Tapi teman-teman sekarang kalau orang yang nggak pakai masker, ya orang yang bingung, ya. Nah jadi teman-teman sekarang semuanya berbeda dan sekarang semuanya berubah. Nah teman-teman, Immanuel sendiri artinya adalah Allah beserta dengan kita, atau Allah hadir bersama dengan kita. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan dan berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari ayat ini sendiri menunjuk kepada Immanuel, bagaimana penyertaan Tuhan kepada setiap kita manusia, pada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Teman-teman, saya yakin dan percaya setiap kita butuh perlindungan, ya. Setiap kita perlu namanya tempat untuk berlindung maupun orang-orang yang dapat melindungi kita. Contohnya kayak sekarang musim hujan, ya. Kalau teman-teman lagi naik motor, tiba-tiba hujan datang begitu deras, pasti teman-teman akan menepi, ya. Menepi untuk mencari yang namanya perlindungan. Begitu juga kalau siang hari, cuaca yang sangat panas, teman-teman sedang keluar, mungkin teman-teman bawa payung, ya, bawa payung untuk memberikan perlindungan supaya tidak kepanasan, ya, supaya kulitnya nggak gosong, supaya kulitnya nggak hitam. Nah, begitu juga ketika malam hari, ya, teman-teman, cuaca yang dingin, malam hari kita butuh istirahat, pastinya kita butuh namanya rumah untuk berlindung. Ya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap kita butuh namanya perlindungan. Setiap kita butuh juga orang-orang yang dapat melindungi kita, ya, melindungi saya dan juga teman-teman. Waktu saya kecil dulu, ya, kalau pergi kemana-mana, pasti saya akan selalu dekat dengan papa dan mama saya, ya. Saya kalau jauh gitu ya, pasti akan merasa nggak aman. Pasti akan merasa, waduh, mana papa dan mama saya? Papa mama saya tadi kemana gitu ya. Kalau tiba-tiba di mall saya hilang gitu ya, pasti saya akan menangis sekencang-kencangnya dan sekeras mungkin supaya bisa dilihat orang dan nanti dibantu untuk bertemu dengan orang tua saya. Teman-teman juga pastinya seperti itu. Nah teman-teman, renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai ke-16. Saya akan bacakan, teman-teman bisa perhatikan, yang ada Alkitabnya bisa buka Alkitabnya, di handphonenya juga bisa teman-teman baca jika ada aplikasi Bible, ya. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?
ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Ya, ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ayat 16 terakhir, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kara orang Midian itu sampai habis." Nah teman-teman, ayat yang kita baca di sini kisah kehidupan seorang yang bernama Gideon, ya. Sebelum diangkat menjadi hakim, diangkat menjadi seseorang yang berperan penting dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, kita melihat tadi bagaimana di situ ada pergumulan si Gideon, ada beberapa pertanyaan dari kehidupan yang disampaikan oleh Gideon, ya. Bagaimana Gideon mempertanyakan, di mana penyertaan Tuhan? Kok kami katanya bangsa pilihan, bangsa yang luar biasa, bangsa yang dipilih Tuhan secara langsung, kok merasakan kesulitan seperti ini? Ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan selanjutnya, di situ kita melihat ternyata bangsa Israel sedang mengalami kesulitan, ya. Bangsa Israel itu sedang berperang melawan bangsa Midian dan bangsa Israel itu sedang tertekan, ya, oleh bangsa Midian. Nah, maka dari itu si Gideon mempertanyakan, di mana penyertaan Tuhan? Kok kami merasakan seperti ini? Kok kami sedang kesulitan? Kok kami sedang bergumul? Padahal kami bangsa pilihan, padahal kami adalah orang-orang yang rajin dan setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin hari-hari ini kita juga memiliki pertanyaan seperti itu, ya. Kok ada pandemi, kok sekarang kesulitan datang terus, kok pandemi nggak selesai-selesai, kok keadaan kita begini-begini terus, belajar di rumah terus, ibadah di rumah terus, kapan gitu ya kita bisa kembali seperti dulu lagi? Kita bertanya seperti itu, dan kita juga berpikir, Tuhan di mana? Padahal saya rajin persekutuan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya kan? Kok belum juga merasakan penyertaan Tuhan? Tetapi di sini teman-teman, menariknya dari ayat 11 sampai 16 kita bisa belajar 3 hal, ya, mengenai penyertaan Tuhan. Di sini kita bisa belajar beberapa poin mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dari kehidupan Gideon. Ya, yang pertama teman-teman, ternyata penyertaan Tuhan atau penyertaan Allah, ya, tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah. Ya. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta teman-teman dan saya. Tetapi teman-teman, di dalam Immanuel, di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan juga tidak membuat segala sesuatu itu menjadi mudah. Ya, di dalam penyertaan Tuhan ternyata kita perlu juga namanya berusaha. Di dalam penyertaan Tuhan kita juga perlu namanya untuk tetap setia dan taat. Ya, kalau kita melihat kisah bangsa Israel, bagaimana bangsa ini bangsa pilihan, bangsa yang diberkati Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Ya, Tuhan menyertai mereka. Tetapi di dalam penyertaan Tuhan itu, ternyata segala sesuatunya juga tidak menjadi mudah. Ya, bagaimana Tuhan ketika menjanjikan kepada bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya, penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Tetapi penyertaan Tuhan itu juga tidak membuat segala sesuatunya menjadi mudah bagi bangsa Israel. Kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, bukan dengan gampang gitu ya, bukan dengan tiba-tiba aja blek dari Israel langsung menuju tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel harus melewati proses yang panjang, melewati proses yang begitu rumit. Mereka harus berputar-putar di padang gurun, ya, siang kepanasan, malam kedinginan, ya,
untuk sampai ke tanah Kanaan. Jadi teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi penyertaan Allah itu tidak membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Kita harus tetap berjuang, kita juga harus tetap berusaha. Di situ kita melihat juga di kisah Gideon di ayat yang ke-13 ya. Di situ dikatakan Tuhan menyertai ya. Tuhan menyertai, tetapi Tuhan juga ingin melihat bagaimana bangsa Israel dan Gideon berusaha untuk taat menjalankan perintah-perintah Tuhan. Jadi teman-teman, yang pertama di sini, Immanuel, Allah beserta kita, tetapi penyertaan Allah tidak membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Ya, dulu waktu saya sekolah, saya suka sekali dengan sebuah slogan atau kata dalam bahasa Latin bunyinya ora et labora. Ya, bekerja sambil berdoa. Bekerja dan berdoa itu harus bareng. Ya, terkadang kita mau gampang aja. Kita berdoa aja, kita nggak mau bekerja. Kita minta Tuhan yang tolong. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ini sama halnya juga dengan penyertaan Tuhan. Ya, ketika kita meyakini penyertaan Tuhan, kita mempercayai dan mengimani bahwa Tuhan beserta dengan kita juga harus ya mengerjakan keyakinan tersebut. Ya, kita jangan santai-santai, tapi kita juga tetap berusaha, kita tetap taat, menjalankan semuanya dengan baik. Kita juga tetap turut perintah Tuhan ya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi teman-teman, yang pertama tadi, Immanuel, Allah beserta kita, tapi penyertaan Tuhan itu ya tidak menjadi mudah untuk kita. Tuhan beserta dan kita. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pastinya akan ada namanya kesulitan, akan ada namanya juga pergumulan. Dan yang kedua, teman-teman yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah Allah menyertai kita untuk memberikan kita kekuatan. Ya, dalam penyertaan Tuhan itu, Tuhan memberikan kita namanya kekuatan. Di ayat yang ke-14, di sini Cuantau akan bacakan. Di dalam ayat yang ke-14 di situ berbunyi, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, walaupun ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan, ada sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kita kemampuan. Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Tuhan tetap memberikan kita namanya pertolongan. Ya, jadi di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti memberikan kita pertolongan, ya, sehingga kita bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Teman-teman pastinya tahu dengan burung elang, ya. Kalau burung elang itu punya seekor anak, biasanya burung elang ini akan bersarang di tempat yang sangat tinggi, ya, di pegunungan bebatuan. Tingginya itu bisa sangat tinggi, ya, 100 sampai 200 meter kalau nggak salah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika anak elang yang masih kecil belum bisa terbang, ya kan, pastinya anak elang ini akan melalui proses nanti namanya training, ya, training untuk bisa terbang. Nah, teman-teman, menariknya si ibu elang ini, ya, mengajarkan anaknya untuk terbang itu dengan cara yang cukup ekstrim, ya, dengan cara yang cukup menurut saya ngeri amat, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, elang ini kan bersarang di atas gunung yang sangat tinggi. Jadi anak elang itu, ya, kalau dilihat ibunya udah siap untuk belajar terbang, nanti anak yang kecil itu, ya, akan sengaja didorongkan ibunya, gitu ya. Mungkin sengaja ditendang atau didorong pakai sayapnya, gitu ya. Sengaja didorong dari ketinggian dijatuhkan ke bawah, ya. Sengaja dijatuhkan ke bawah untuk anak itu bisa terbang, ya. Coba teman-teman imajinasikan sebentar, ya. Jadi anak itu sengaja didorong ibunya supaya jatuh ke bawah, ya. Nah, jadi teman-teman, di dalam kesengajaan itulah, di dalam kejatuhan anak elang itu ke bawah, di saat itulah si anak elang itu akan berupaya mengepak-ngepakkan sayapnya untuk dia bisa terbang. Nah, nanti akan dipantau oleh ibunya dari atas. Wah, anak saya ini udah di mana nih? Anak saya bisa nggak mengepakkan sayapnya dan terbang, ya?
Nah, jadi teman-teman, nanti ibunya juga akan memantau ya. Kalau dilihat anaknya udah mau sampai ke tanah belum bisa terbang, ibunya akan dengan cepat turun untuk menangkap anaknya ya. Dan nanti akan diulanginya lagi ya, sampai anaknya itu berhasil terbang. Nah, jadi teman-teman, sama halnya juga dengan penyertaan Tuhan untuk hidup kita ya. Terkadang Tuhan juga ingin kita berada di dalam area-area yang membuat kita sedang kesulitan ya, membuat kita berada di area-area yang sedang ya kita bergumul. Tapi teman-teman, percayalah, ketika kita sedang ada di area-area sulit itu, Tuhan juga ingin melihat bagaimana kita mengepakkan sayap kita, bagaimana kita berjuang ya. Kalau kita sudah mau jatuh sampai ke tanah, Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan serta mengangkat kita. Ya, jadi teman-teman, yang kedua adalah Allah menyertai kita dan juga memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga teman-teman, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan namanya masalah. Ya, jadi yang ketiga adalah yang terakhir, bagaimana penyertaan Tuhan akan menjamin kita untuk dapat menyelesaikan namanya masalah. Ya, di dalam ayat 16 di situ bagaimana Tuhan berfirman kepada Gideon ya untuk pergi melawan orang Midian, dan di situ Tuhan menjanjikan penyertaan ya, menjanjikan penyertaan kepada Gideon sehingga mereka nantinya Gideon dan bangsa Israel akan mengalami namanya kemenangan. Dan kita lihat dan baca di ayat-ayat selanjutnya, ternyata betul teman-teman. Ya, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan Gideon dan juga bangsa Israel, sehingga mereka juga dapat mengalahkan bangsa Midian. Begitu juga teman-teman di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita terus berada di dalam kasih Tuhan, ketika kita terus meyakini janji Tuhan, ketika kita mengimani Tuhan dapat menolong kita, ketika kita percaya Allah kita Allah Immanuel, Tuhan akan menolong kehidupan kita ya. Jadi teman-teman, di dalam penyertaan Tuhan itu akan ada janji yang luar biasa. Di dalam penyertaan Tuhan itu akan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang menjamin untuk kita dapat menyelesaikan masalah. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah kita adalah Allah yang beserta kita. Walaupun keadaan saat ini seperti ini, tetapi kita yakin penyertaan Tuhan luar biasa. Kita imani Allah kita Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Biarlah momen Natal di tahun ini kita dapat terus bergantung kepada Tuhan dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kami. Tolonglah kami untuk kami juga terus ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Biarlah di momen Natal ini kami juga dapat terus bergantung pada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat Natal untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.